Pemirsa, munculnya surat dari Kemenpan RB perihal status kepegawaian di pemerintah pusat dan daerah, hanya ada PNS dan P3K memunculkan keresahan di kalangan tenaga kontrak. Apalagi setiap daerah jumlah tenaga kontrak mencapai ribuan orang. Hal ini turut dialami Kabupaten Klungkung. Salah satu anggota DPRD Klungkung, Ketut Sukma Sucite, mengaku menerima banyak pengaduan perihal soal ini, namun belum diketahui akan seperti apa nasib mereka nanti. Politisi Partai Nasdem ini pun belum bisa memberikan penjelasan yang lugas terhadap situasi ini agar mereka tidak dihantui keresahan dalam bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Apalagi selama ini tenaga kontrak di setiap OPD ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam menjalankan tugas-tugas penting di setiap OPD. Munculnya surat Kemenpan RB dengan nomor B-185-M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 ini semakin membuat keresahan tenaga kontrak ini memuncak karena dalam surat tersebut ditegaskan untuk menghapuskan jenis kepegawaian selain ASN atau PNS dan P3K pada instansi masing-masing. Pegawai di luar itu dipersilakan mengikuti seleksi calon PNS dan P3K. Pegawai di luar itu dipersilakan mengikuti seleksi calon PNS dan P3K. Dalam surat itu juga mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lolos seleksi CPNS dan P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Banyak tenaga kontrak menanyakan bagaimana nasibnya ke depan. Pihaknya berharap tentu Pemkab bisa melindungi semua tenaga kontrak dengan menyiapkan perencanaan untuk mengatasi persoalan ini. Sekda Klungkung Igede Putu Winastre mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti surat tersebut dengan memetakan jumlah tenaga non-ASN seperti tenaga kontrak atau honorer yang bisa memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Pihaknya juga memetakan jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Klungkung agar proses seleksi nanti hasilnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Klungkung, Iko Mangsusane menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali guna mengetahui tindak lanjut setelah surat tersebut diterima dari pemerintah pusat. Ini merupakan kebijakan vertikal dari pusat ke daerah. Langkah awal yang paling memungkinkan dilakukan di daerah adalah melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN dan jumlah pegawai yang dibutuhkan, termasuk yang memenuhi syarat untuk nantinya ikut tes CPNS atau P3K jika turun formasi. Saat ini terdapat 3.118 tenaga non-ASN di Klungkung yang terdiri dari 2.289 tenaga kontrak yang dibiayai APBD, 105 tenaga kontrak upah pungut seperti tukang parkir, 607 tenaga kontrak BLUD di rumah sakit, 2 orang tenaga kontrak Pemprov Bali, 34 tenaga kontrak bantuan operasional kesehatan, dan 81 tenaga honor daerah. Bagiarte Bali Pos melaporkan.